Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Akil SPD, MT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah gambar teknik, yang telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru kepada saya. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Dermawan dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Akan menjelaskan sedikit tutorial tentang menggambar komponen di aplikasi SolidWorks. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video tutorialnya. Baik, langkah pertama, kalian itu harus memiliki aplikasi SolidWorks-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah ada, langsung saja dibuka aplikasinya, lalu kita tunggu loadingnya. Di sini agak sedikit lama, tapi ini tergantung dari chipset atau CPU yang digunakan oleh laptop kalian. Nah, di sini sudah terbuka. Di sini ada beberapa pilihan. Kalian bisa langsung pilih part untuk membuat part baru. Lalu tunggu loading. Nah, di sini terlebih dahulu kita ubah satuannya menjadi mmgs. Lalu setelah itu klik kanan pada front plane untuk membuat sketch baru. Di sini gambar pertama yang akan saya buat atau komponen pertama yang saya buat itu berbentuk bulat, seperti bentuk roda ya. Nah, itu sketsnya itu tidak langsung bulat teman-teman. Jadi kita buat dulu seperti ini menggunakan tools lain, dibentuk seperti ini. Nah, setelah dibuat seperti itu, lalu kita berikan dimensi teman-teman. Dimensi yang di atas itu menggunakan 20,50 mm. Lalu garis yang di kanan itu 16 mm. Nah, lalu selanjutnya diberikan dimensi itu 18 mm. Lalu yang berikutnya diberikan 35 mm. Lalu berikan untuk dimensi yang di bawahnya itu 12 mm. Nah, dan yang terakhir itu diberikan 38 mm. Nah, setelah semua ini dibuat, setelah semua diberikan dimensi, oh ya, ada kelupaan, itu diberikan 5 mm. Nah, setelah itu semua dibuat, kita klik lagi di bagian line dan pilih untuk garis putus-putus ya teman-teman. Nah, di sini kita buat dari atas ke bawah di pertengahan ya. Lalu itu karena garisnya tidak sampai, jadi kita buat garis baru agar terhubung ya, agar nanti ketika di mirror itu bentuknya akan sempurna ya. Lalu kita klik mirror entities, klik line yang ingin kita mirror. Nah, seperti pada di video. Nah, setelah itu kita klik kanan pada mouse dan klik garis bantunya atau garis putus-putusnya, dan akan seperti ini. Nah, setelah itu kita ke trim entities dan hapus garis putus-putusnya teman-teman. Nah, di sini kita klik revolve atau boss extrude. Nah, di sini biasanya ada yang gagal. Nah, seperti saya sekali ini. Di sini tuh ada yang salah di sketsnya.
Jadi sketsnya itu kemungkinan ada yang tidak menyatu atau sebagainya ya. Nah, itu kita buat lagi, kita buat ulang ya. Nah, ini ketika sudah seperti ini itu artinya sudah tergabung ya. Nah, di sini juga itu kita bisa pilih yang akan kita revolve ya teman-teman, atau line yang akan kita revolve. Nah, ketika garis yang bawahnya kita pilih akan seperti tadi. Nah, sini juga bisa pilih garis yang kanan. Lalu, nah ini tidak bisa ya. Nah, garis yang bawah begini. Nah, tapi yang kita ingin revolve itu yang garis atas ya, line atas. Itu di line 1. Nah, hasilnya akan seperti ini, membentuk sebuah lingkaran. Nah, selanjutnya ketika sudah menjadi seperti ini, kita klik di sini untuk sketch. Nah, kita buat lagi bulat baru ya, teman-teman. Kita buat bulatan. Nah, di sini kita berikan dimensi. Dimensinya itu yaitu 53 mm ya. 53 mm. Nah, setelah itu kita buat lagi. Kita buat lagi bulat di bagian atas ya. Nah, seperti ini. Kita kira-kira yang sekitar itu 10 mm. Nah, di sini saya menggunakan garis bantu ya, teman-teman. Kita buat lagi dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat bulatan kecil di bagian sisi atas 1, di sisi kiri 1, di sisi kanan 1, dan di sisi bawahnya juga 1. Kita buat seperti ini. Kita berikan dimensi itu 10 mm. Nah, yang ini juga kita berikan 10 mm. Nah, setelah itu kita mirror entities. Lalu klik di sini. Kita klik dulu yang ingin kita mirror ya. Nah, setelah itu klik di garis bantunya atau garis putus-putusnya ya. Kita lakukan juga seperti yang satunya. Klik di sini, lalu klik garis putus-putusnya, garis bantunya ya. Kita oke. Nah, di sini sudah jadi ya. Selanjutnya itu kita akan extruded cut ya, untuk memotong bagian yang ingin kita lubangi atau ingin kita buang ya. Nah, di sini tuh kita akan melubangi lubang-lubang kecil ini. Nah, kita pilih, kita klik garisnya ya. Kita klik garisnya. Nah, itu sudah jadi ya. Nah, ketika sudah begini, pastikan itu garisnya yang kuning itu tembus ya, teman-teman. Nah, di sini itu tidak tembus karena garisnya itu kurang ke belakang ya. Jadi kita ulang di sini. Kita klik lagi seperti tadi ya. Kita klik lagi seperti tadi. Ini belum diklik ya. Kita klik dulu. Nah, ketika sudah, nah ini pastikan ada yang lebih ya, seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika selesai, kita buat sketch lagi di bagian tengahnya. Klik kanan, lalu klik circle ya. Kita buat di tengah. Kita berikan dimensi. Nah, dimensi di tengah ini kita berikan 20 mm ya. Nah, sudah. Lalu kita akan extruded cut lagi. Nah, itu panahnya kita bisa geser ya. Kita geser ke belakang sampai menembus seperti itu.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah part awal ya, atau part pertama yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah gambar teknik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat part yang kedua ya dari tugas gambar teknik. Nah, di sini kita buka lagi aplikasi SolidWorks-nya ya. Kita buka, lalu kita klik front plane seperti tadi ya. Kita ubah. Nah, kita buat circle di tengahnya. Nah, setelah itu kita berikan dimensi di sini. Kita berikan dimensi itu 1,313 mm ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu langsung saja kita extrude boss. Nah, di sini tuh kita berikan dimensi sekitar 3,125 mm ya. Nah, akan seperti itu. Nah, ini hasilnya akan menjadi tabung ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita ke top plane ya, ke top plane. Lalu kita sketch di atas, kita buat circle. Sebelum itu kita pakai center line ya. Kita buat center line untuk membantu kita membuat lingkaran di tengahnya ya. Nah, setelah itu kita buat di tengahnya, lalu berikan dimensi lagi. Kita berikan dimensi di sini. Kita beri 1,063 mm ya. Nah, kita extruded boss, kita ubah dimensinya ya. Kita berikan dimensi itu 1,250 mm ya. Nah, kita centang. Nah, hasilnya akan seperti ini, berbentuk seperti pipa ya, seperti bentuk T. Karena di part kedua ini kita akan membuat T, sambungan T ya, atau sambungan 3. Nah, kita klik lagi di bulatnya. Kita buat circle di sini. Kita buat circle, kita berikan dimensi. Nah, kita berikan dimensi untuk lingkaran paling dalamnya itu 0,824 mm ya. Kita centang, lalu ke features, lalu kita extruded cut ya. Kita cut, kita potong, kita berikan ukuran itu 3,125 mm agar tembus ke sisi satunya ya, ke sisi sampingnya. Lalu kita klik lagi, kita sketch, lalu buat lingkaran lagi. Nah, kita buat lingkaran, lalu diberikan dimensi ya, beri dimensi. Kita beri dimensi di sini 1,058 mm ya. Oke, lalu kita extruded cut lagi. Kita berikan ukuran 0,72 mm ya. Oke, setelah itu kita centang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lanjut ke sisi satunya lagi untuk membuat yang sama seperti di sisi sebelahnya ya. Oke, selanjutnya kita buat lagi seperti tadi, smart dimension. Kita beri dimensi ya di sini. Itu sama seperti di sebelahnya, 0,72. Oh, salah ya. Sini kita berikan dimensi itu 1,058 mm. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita centang, lalu kita ke features lagi. Kita ke features, lalu extruded cut. Nah, ini kita berikan 0,72 mm ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini belum jadi ya. Kita ke atas lagi untuk membuat lubang yang bagian atasnya ya. Nah, itu kita pakai center line ya, atau garis bantu. Kita buat di tengahnya seperti ini, dari kiri ke kanan ya.
Nah, setelah itu kita klik di tengahnya untuk membuat lingkaran ya. Kita buat lingkaran ke features. Nah, kita extrude cut lagi. Sebelum extrude cut jangan lupa diberikan dimensi ya. Kita buat dimensi lagi. Kita berikan dimensi di 0,622 mm untuk di lubang bagian dalam ya. Nah, baru kita extrude cut. Nah, di sini kita buat tembus ke bawah ya. Nah, di sini jika kita pakai panahnya itu tidak bisa, kita berikan saja dimensinya ya. Kita berikan ukuran 1,25 agar tembus ke bawah ya. Nah, itu akan tembus. Nah, ini hasilnya. Ini belum selesai, kita buat lagi sketch. Lalu kita buat circle pakai center line dulu ya. Pakai center line. Kita buat lagi. Nah, baru kita buat lingkaran ya. Lingkaran, lalu berikan dimensi. Dengan dimensi 0,848 ya. Nah, lanjut ke features, lalu baru kita extrude cut. Nah, di sini kita berikan ukuran itu 0,690 ya. Nah, oke, kita centang. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Lalu selanjutnya kita fillet ya. Kita fillet. Itu kita klik di bagian sambungan ya. Sambungan, garis sambungan itu. Lalu kita fillet. Nah, kita fillet. Di sini jadinya akan seperti ini ya. Sebelum kita berikan ukuran. Nah, di sini juga kadang teman-teman itu mungkin salah memberikan ukuran. Di sini kita berikan itu 0,10 mm. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Berbentuk sambungan pipa ya. Sambungan pipa berbentuk T atau sambungan 3 ya. Biasa disebut seperti itu. Mungkin sekian tutorial dari saya. Saya harap tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup tutorial ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.